Informasi lain, saudara, banjir luapan Sungai Citarum merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung pada Sabtu pagi. Tinggi air di beberapa titik mencapai 1 meter lebih. Salah satu lokasi banjir terparah terjadi di Kampung Bojong Asih, Desa Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian air di lokasi ini mencapai 60 cm hingga 1 meter lebih. Selain di Kecamatan Dayeuh Kolot, banjir luapan Sungai Citarum juga melanda Kecamatan Bale Endah dan Dayeuh Kolot. Warga mengaku aktivitas mereka sangat terganggu akibat banjir. Mereka terpaksa berjalan kaki dengan menerobos air ataupun membayar sewa perahu kayu. Udah dari awal Ramadan juga udah mulai ada banjir sih. Ini mulai tinggi lagi kapan? Baru hari ini. Kemarin terakhir tuh 3 hari yang lalu. Nah, ini naik lagi kemarin malam gitu? Baru kemarin malam. Ini ketinggian sekarang berapa ini? Kira-kira kalau untuk di depan sih 60 cm lah. Tapi kalau di belakang bisa mencapai 2 meter lebih. Oh, 2 meteran? Iya, dekat bantaran sungai. Ini warga terganggu nggak Kang aktivitasnya? Ya, pasti terganggu soalnya sulit akses buat yang pada mau bekerja. Terus jumlah unit perahu juga kurang. Sementara mayoritas di sini kan pegawai buruh pabrik, jadi terhambat lah harus. Keluar masuk perkampungan terhambat ya? Mas, selama ini kalau warga ini ada bantuan untuk keluar masuk itu pakai perahu atau? Sementara itu banjir juga masih melanda Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau. Warga yang terdampak juga bertambah dari 14.000 menjadi 17.000 jiwa lebih. Banjir yang merendam ribuan rumah warga di Pekanbaru Riau sudah memasuki hari kelima. Ketinggian banjir hingga kini masih bertahan mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Kondisi banjir saat ini terus meluas dan membuat warga harus mengungsi. Banjir yang melanda Kota Pekanbaru disebabkan meluapnya arus Sungai Siak. Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan warga korban banjir, baik yang berada di posko pengungsian maupun yang masih bertahan di rumahnya. Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan warga korban banjir baik yang berada di posko pengungsian maupun yang masih bertahan di rumahnya. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebut jumlah tenda pengungsian telah ditambah untuk menampung warga yang ingin mengungsi. Efek banjir makin meluas dan belum surut. Sementara itu kebutuhan makanan, Pemkot Pekanbaru membangun dapur umum di lokasi banjir. Air selalu tinggi, semakin tinggi bahkan lagi karena mungkin hujannya dari Tambong dan jumlah pengungsi semakin banyak. Kami juga tentu menyiapkan lagi beberapa hal yang memang harus disiapkan karena kapasitas orang terus bertambah yang dari total jumlah pengungsinya, dan juga memastikan untuk bagaimana bisa mereka tetap melaksanakan ibadah puasa, sholat mereka juga kita jamin bisa sholat gitu. Sekarang sudah mulai beroperasi mulai hari ini karena dengan total yang ada sekarang sudah tidak mencukupi, maka kita tambah lagi dapur umum yang ada di MPP, di sini juga ada, dan mudah-mudahan sekarang total warga yang terdampak itu sudah ada sekitar lebih daripada 17.000 warga. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky dan juru kamera Sawino Ardi di Pekanbaru Riau. Rizky, selamat siang. Apakah banjir sudah mulai surut pada siang hari ini? Ya, itu dan juga saudara. Hari ini adalah hari kelima bencana banjir di Kota Pekanbaru, Kecamatan Rumbai, di mana kondisi saat ini masih tergenang air, di mana ada beberapa titik lokasi yang mungkin ada perbedaan surutnya air, di mana ada lokasi yang dekat bantaran sungai ini masih mencapai ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Namun di sedikit jauh dari bantaran sungai, air dari yang awalnya 80 cm sekarang sudah turun menjadi 70 cm. Artinya ini kondisi penurunan air saat ini masih berangsur turun namun pelan. Dan saat ini akibat dari hal tersebut adanya masih tingginya intensitas hujan di hulu sungai, di mana itu berada di daerah Apung, Kabupaten Kampar, sehingga hal ini yang membuat keadaan banjir di Kecamatan
informasi yang kami dapat dari kondisi saat ini warga masih berkumpul di posko pengungsian, di mana dari awalnya jumlah warga yang terdampak sekitar 2.000 rumah, sekarang sudah mencapai 3.000 rumah warga yang terdampak dan 17.000 penduduk yang sudah terdampak oleh akibat banjir ini. Sehingga dari data yang kami dapat ada sekitar 1.883 kepala keluarga yang mengungsi di tenda posko pengungsian yang sudah disediakan pemerintah. Demikian Adit dan juga saudara. Rizky, secara umum bagaimana kondisi korban banjir di pengungsian? Apa yang paling mereka butuhkan? Baik, untuk kondisi saat ini warga masih tetap bertahan di posko pengungsian. Di sini saya bisa melihatkan kepada Anda saudara di posko pengungsian warga Pekanbaru, di mana terlihat kondisinya warga sudah melakukan peristirahatan dikarenakan di siang hari melihat cuaca yang cukup terik namun mendung, sehingga kondisi dalam posko pengungsian ini masih kondisi cukup panas, sehingga banyak sekali di sini bantuan berupa kipas untuk warga untuk bisa mendapatkan udara yang segar. Kalau dilihat dari kondisi posko saat sekarang, kondisinya cukup berpasir dan juga lembab, dikarenakan banyak sekali warga yang beraktivitas bolak-balik dari daerah rumahnya untuk mengecek kondisi rumah warga yang masih terkena banjir, dan ketika balik ke posko mereka dalam keadaan basah. Dan selain dari itu, kondisi dari posko pengungsian banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Hal ini juga dapat menimbulkan penyakit bagi warga yang mengungsi di daerah posko. Dan selain dari itu, kita melihat di sini banyak sekali kendaraan-kendaraan yang ada di sini. Ini adalah kendaraan-kendaraan warga yang sudah diselamatkan dari daerah banjir. Namun di sini kondisinya bisa membuat warga sedikit terhambat untuk lalu lalang dari aktivitas warga saat ini. Nah, hal inilah yang menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh warga. Banyak sekali keluhan dari warga, di mana warga sudah mulai merasakan dari dampak banjir, yaitu ada yang mulai merasakan demam, bahkan ada yang merasakan penyakit gatal. Sehingga banyak sekali warga yang sekarang mulai mengeluh membutuhkan bantuan berupa kesehatan dan juga posko kesehatan. Dan saat ini walaupun dengan kondisi seperti ini, bentuk posko pengungsian saat ini, namun warga masih tetap bersyukur karena dari kita lihat kebutuhan makanan yang sudah disediakan oleh pemerintah ini sudah terpenuhi pada saat warga yang untuk berbuka dan juga berpuasa. Demikian gitu dan juga saudara. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky dan juga juru kamera Sawino Ardi. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami ajak Anda untuk melihat masjid dengan bangunan dan desain arsitektur menyerupai Ka'bah di Banyumas, Jawa Tengah.